Sempat diyakini bakal menjadi the next Lionel Messi oleh fans Barcelona. Akan tetapi garis nasib pemain 20 tahun itu nampaknya tak akan seperti kisah yang diharapkan sebelumnya. Ansu Fati promosi ke tim utama Barcelona pada musim 2019 hingga 2020 lalu. Pada usia 16 tahun dan 298 hari. Fati merupakan pemain debutan termuda kedua dalam sejarah klub setelah Lamine Yamal. Masuk ke tim utama pada usia yang sangat muda dan beroperasi di lini serang. Ansu Fati ketika itu segera dicap sebagai Messi baru. Seorang produk telah Masia yang gemar masuk dari sisi sayap menghadapi para pemain bertahan dan melepaskan tembakan ke arah gawang dengan akurasi yang mematikan. Ansu Fati merupakan pemain yang paling mirip dengan Lionel Messi. Pada musim pertamanya Ansu Fati mampu mencetak 7 gol dari 24 laga di La Liga. Catatan yang luar biasa bagi seorang pemain di bawah 20 tahun. Fati bahkan memecahkan banyak rekor mencetak gol lebih baik daripada Messi di awal karirnya dan memainkan sepak bola yang menarik. Sayangnya setelah penampilannya yang gemilang, Fatih jatuh ke dalam neraka cedera dan tidak pernah benar-benar pulih dari masa lalu serta menderita serangkaian masalah otot sebagai akibatnya. Setelah pulih dari cedera, Fatih perlahan kembali memperlihatkan performa apiknya. Ia bahkan berhasil menjadi pencetak gol termuda saat Barcelona mengalahkan Inter Milan di ajang Liga Champions. Penampilan apik asupan tim bersama dengan klubnya membuat namanya dipanggil ke timnas Spanyol untuk pertama kalinya. Fatih bermain selama 45 menit melawan Jerman dalam hasil imbang 1-1, juga melewati mantan pemain Barca Bojan Krkic untuk menjadi pemain termuda kedua yang tampil untuk timnas Spanyol. Fatih mengambil langkah lain hanya 3 hari kemudian saat Luis Enrique memberikan pemain berusia 17 tahun itu kesempatan untuk tampil starter di laga internasional melawan Ukraina. Sang remaja membayar kepercayaan manajernya dengan mencetak salah satu gol terbaik dalam sejarah karirnya hingga saat ini. Ia melepaskan tendangan melengkung ke pojok bawah gawang dari luar kotak penalti untuk mencetak gol perdananya bagi timnas Spanyol. Namun pada 7 November 2020 petaka kembali menghampiri Ansu Fati usai lutut kirinya mengalami cedera setelah kakinya terjepit saat Blaugrana menang atas Real Betis. Pada awalnya Barca meredakan kekhawatiran akan cedera serius, namun beberapa hari kemudian menjadi jelas bahwa pemain sayap tersebut mengalami robekan meniskus dan disinilah segalanya menjadi rumit. Menurut Atletik, ada perbedaan pendapat mengenai bagaimana tepatnya meniskus Fatih harus diperbaiki. Pemain sayap itu telah mengalami robekan total pada ligamennya dan praktis standarnya adalah segera menggantinya, namun dokter bedah memilih untuk menjahit ligamen tersebut. Sementara itu Barcelona mempercepat proses rehabilitasi sang pemain dengan menggandakan sesi fisio yang dibutuhkan oleh Fatih. Meskipun rehabilitasinya lebih terukur pada kali kedua, lututnya masih belum pulih dengan baik. Nyeri lutut terus berlanjut dan ketika jahitan Fatih gagal sembuh dengan baik, untuk kedua kalinya ia memilih untuk menjalani operasi ketiga yang secara efektif merupakan pengulangan dari operasi pertama. Pada akhir musim 2021 Fatih akhirnya menyerah pada saran orang-orang sekitarnya. Meniskusnya masih belum menyatu kembali dengan benar dan ia juga tidak punya banyak pilihan selain mengangkat semua bagian yang patah. Itu adalah prosedur yang cukup standar tapi nampaknya akan menyebabkan masalah jangka panjang. Di tengah itu semua Fatih masih mendapatkan dukungan dari klub nomor 10 dibiarkan kosong setelah Messi dipaksa hengkang ke Paris Saint-Germain pada musim panas 2021. Sempat kembali bermain dan mencetak gol melawan Levante untuk kemenangan 30. Masa kebugaran Fatih ternyata hanya berlangsung singkat. Sang penyerang mencetak 2 gol dalam 6 penampilan sebelum akhirnya kembali mengalami cedera. Kali ini ia mengalami masalah otot yang signifikan di paha kirinya, masalah yang dikhawatirkan oleh para dokter saat menjalani operasi pengangkatan meniskus. Beberapa bulan sebelumnya Fatih harus absen selama 2 bulan dan melewatkan 13 pertandingan untuk klub serta negaranya di musim 2022-2023. Fatih memulai dengan kondisi yang sepenuhnya bugar menikmati pramusim yang solid. Meskipun kedatangan Robert Lewandowski dan rapinya berarti ia akan turun lebih jauh ke bawah. Meski tidak menjadi pemain reguler di bawah asuhan Xavi, ia diberi kesempatan secara sporadis dan menikmati musim terbaiknya sejak 2019. Namun dari situlah ayah Ansu Fati dimulai terlibat. Ia tak ragu-ragu untuk menyuarakan keluhannya di radio Spanyol. Ayah Ansu Fati yang bernama Bori mengklaim bahwa Fatih tidak cukup banyak dimainkan.
oleh Xavi sehingga ia menganjurkan putranya untuk meninggalkan klub ayahnya, bahkan berisi keras bahwa Fatih harus mempertimbangkan Real Madrid jika memang menginginkannya. Di sisi lain Barcelona saat ini tengah mengumpulkan uang untuk mendanai jendela transfer yang krusial dan tampaknya Fatih adalah pemain yang bersedia dikorbankan oleh klub. Xavi tidak banyak memberikan dukungan kepada sang pemain dengan menepis pertanyaan tentang masa depan Fatih, namun hadirnya Lamine Yamal yang berusia 16 tahun yang digadang-gadang menjadi penerus Messi telah merebut posisi dari Fatih sehingga nampaknya ia akan segera meninggalkan Ikan Hiu. Menurut kabar yang beredar, Ansu Fati diincar beberapa klub Liga Inggris seperti Arsenal dan juga Tottenham Hotspur, namun sang pemain justru tertarik membela break tenis sebagai pemain pinjaman. Pemain berusia 20 tahun itu kesulitan mendapatkan waktu bermain di Camp Nou dengan hanya tampil sebagai starter dalam 12 pertandingan di La Liga musim lalu, tapi sebelumnya telah menolak kepindahan Tottenham dan memilih bergabung dengan Brighton sebagai pemain pinjaman selama satu musim. Dapat dipahami bahwa pelatih Brighton Roberto De Zerbi adalah faktor kunci di balik keputusan pemain berdarah Senegal itu keluarnya. Fatih kini membuka jalan bagi Joao Felix untuk bergabung dengan Barcelona dari Atletico Madrid. Pemain timnas Portugal tersebut gagal tampil mengesankan selama masa peminjaman di Chelsea musim lalu dan telah menjadi salah satu target Blaugrana di musim panas.